Assalamualaikum anak-anak. Sudah siap kan untuk belajar hari ini? Tetap semangat ya. Pembahasan hari ini adalah patung. Patung adalah benda 3 dimensi karya manusia yang diakui secara khusus sebagai suatu karya seni. Orang yang menciptakan patung disebut pematung. Berdasarkan jenisnya, patung dibedakan menjadi 2, yaitu relief dan yang kedua patung lepas. Relief itu sendiri adalah patung yang tidak berdiri sendiri tapi melekat di dinding dan hanya bisa dinikmati atau dinilai dari arah depan saja. Sebaliknya, kalau patung lepas adalah patung yang berdiri sendiri dan tidak terikat pada latar belakang maupun bangunan, sehingga patung lepas dapat dilihat dari berbagai arah. Berdasarkan bahan untuk membuat patung itu dibedakan menjadi 4, yaitu yang pertama bahan lunak, yang kedua bahan semi lunak, yang ketiga bahan keras, yang keempat bahan cor. Yang pertama ada bahan lunak. Material yang lunak sehingga mudah dibentuk, contohnya seperti plastisin, play-doh, tanah liat, dan sabun. Kedua, ada bahan semi lunak. Material yang digunakan tidak terlalu keras atau tidak terlalu lunak. Contohnya kayu mahoni, kayu randu, dan lain-lain. Yang ketiga, ada bahan keras. Material membuat patung berupa bahan keras sehingga membutuhkan alat tertentu untuk mengubahnya menjadi bentuk patung. Contohnya seperti batu, kayu jati, kayu ulin, dan lain-lain. Yang keempat adalah bahan cor. Material membuat patung ini berupa bahan yang tidak padat atau bahan yang dilelehkan terlebih dahulu. Contohnya seperti resin, fiber, semen, gipsum, dan lain-lain. Selanjutnya, alat untuk membuat patung. Alat merupakan faktor penting dalam membuat patung. Berikut ada beberapa alat yang biasa digunakan, antara lain yang pertama, ada pahat. Pahat ini terbuat dari logam yang memiliki mata pisau di bagian ujungnya. Yang kedua, ada palu. Ini merupakan alat pelengkap pahat. Yang ketiga, ada butsir. Butsir ini berupa kayu dengan ujungnya berupa lengkungan kawat atau mata pisau yang digunakan untuk mengukir bahan lunak. Yang keempat, ada tang, merupakan alat yang digunakan untuk membengkokkan atau memotong kawat. Yang kelima, ada sendok adonan. Ini merupakan alat yang digunakan untuk mengambil adonan dan menempelkan pada kerangka patung. Yang keenam, ada meja putar. Ini berfungsi untuk memudahkan dalam mengontrol bentuk patung dari berbagai arah tanpa harus mengitari patung. Yang ketujuh, ada cetakan. Alat yang digunakan untuk membuat patung dengan teknik cetak, seperti bahan cor atau logam. Dan alat lainnya seperti kikir, pasa, amplas, dan masih banyak lagi juga dibutuhkan dalam membuat patung. Teknik membuat patung. Yang pertama ada teknik pahat. Teknik ini dilakukan dengan mengurangi bahan sedikit demi sedikit menggunakan alat pahat sehingga diperoleh bentuk patung. Teknik pahat ini digunakan pada bahan keras seperti batu dan kayu. Yang kedua ada teknik butsir. Teknik ini digunakan pada saat membuat patung dari bahan lunak seperti plastisin dan tanah liat.
ketiga ada teknik cetak. Teknik cetak ini dibedakan menjadi dua, yaitu teknik cetak dan teknik cetak tuang. Yang keempat ada teknik konstruksi. Ini adalah teknik membuat patung dengan cara merangkai dan menyambung beberapa bahan logam atau besi menggunakan las. Kelima ada teknik merangkai. Teknik merangkai ini merupakan teknik membuat patung dengan cara merangkai beberapa macam bahan. Selanjutnya, membuat patung sesuai fungsi. Yang pertama ada patung religi. Patung ini dibuat dengan tujuan sarana ibadah. Kedua ada patung monumen. Patung yang dibuat sebagai pengingat suatu peristiwa sejarah. Yang ketiga ada patung arsitektur. Patung yang memiliki nilai keindahan dan aktif menjadi bagian dari konstruksi suatu bangunan. Yang keempat ada patung dekoratif. Patung ini berfungsi untuk menghias bangunan atau lingkungan taman. Yang kelima ada patung seni. Patung ini memiliki nilai keindahan dan hanya bisa dinikmati keindahan dan bentuknya saja. Yang keenam ada patung kerajinan. Patung ini tujuannya untuk dinikmati sekaligus untuk dijual kepada orang lain. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat patung berbentuk hewan dari bahan lunak. Bahan lunak yang akan kalian pakai adalah clay tepung. Oke, langkah-langkah membuat clay tepung yaitu yang pertama, siapkan bahannya seperti tepung terigu, air, pewarna, minyak sayur. Lalu, campurkan semua bahan dalam wadah, lumatkan hingga rata. Clay tepung siap digunakan. Dan untuk penyimpanannya, taruh clay tepung dalam wadah yang tertutup rapat. Selamat mencobanya di rumah ya anak-anak, semoga video ini bermanfaat. Salam edukasi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.